Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sosiologi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari yang sebelah kanan. Kenalkan nama saya Dian, absen 25. Perkenalkan nama saya Indah Sulaila, absen 12. Perkenalkan nama saya Naura Khalila, absen 20. Perkenalkan nama saya Geraldi Ariara, absen 14. Perkenalkan nama saya Gatan, absen 13. Oke baik, kami akan mempresentasikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Teman-teman bisa dibuka ya, PowerPoint-nya udah ada di grup. Yang pertama ada fenomena sosialnya. Fenomena sosialnya kami ngambil dari SPBU ya, Pertamina. Yang pertama adalah BBM naik menyebabkan harga kebutuhan pokok naik. Yang kedua, biaya transportasi meningkat. Yang ketiga, antrian panjang Pertalite. Yang keempat, mulai berminat menggunakan motor atau mobil listrik. Menurut kalian, perubahan sosial akibat BBM naik berpengaruh besar atau kecil? Besar. Ada yang bisa jawab gak? Besar. Besar? Karena apa? Boleh dong satu orang menjawab? Mungkin ini bisa tolong menjawab? Menurut kalian perubahan sosial akibat BBM naik berpengaruh besar atau kecil? Besar. Karena apa alasannya? Kompleksinya gede, Bisa dong satu itu karena ngejelasin kan? Atau kasih alasan? Ada yang mau gak? Sepertinya berapa di sini? Oke, kalau yang nggak ada, ini benar ya, perubahan sosial akibat BBM naik itu berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup kita. Kenapa besar? Karena ini tuh benar-benar berdampak besar banget buat ekonomi kita. Jadi harga kebutuhan pokok naik itu udah benar banget ya. Sekarang udah pada naik-naik nih, kayak di pasar-pasar yang sayur-sayuran, buah-buahan udah pada naik, apalagi telur juga naik. Terus kedua, biaya transportasi meningkat. Ini tuh benar banget ya, dari tarif angkot aja udah naik, nggak kayak biasanya. Yang biasanya 2.000 sekarang udah naik jadi 3.000 atau 5.000 gitu kan. Pasti si supir angkotnya tuh kayak minta lebih gitu, kayak tarafnya tuh udah dinaikin sama mereka. Kalau kita ngasih uang pasti kayak kurang gitu kan. Terus yang ketiga ada antrian panjang Pertalite. Ini benar banget sih ya. Pasti kalian juga sering lewat ke SPBU Pertamina, kayak ngeliat antrian Pertalite itu lebih panjang atau bener-bener panjang banget dari Pertamax. Pertamax tuh yang aku lihat kalau lewat SPBU paling cuma 3 motor atau cuma 1 motor, kayak barang bahkan jarang banget gitu ya. Kalau misalnya Pertalite itu panjang banget, kayak pengendara motor tuh rela-rela ngebuang waktunya demi beli bahan bakar bensin Pertalite. Jadi itu nggak apa-apa ya, yang penting terisi dengan Pertalite walaupun udah ngebuang waktu gitu ya, cukup lama nunggu di situ kayak bosen gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu juga setelah mengisi bahan bakar bensin tersebut udah terpenuhi lah ya kebutuhannya. Terus yang keempat ada mulai berminat menggunakan motor atau mobil listrik. Nah ini tuh sekarang kalian juga pasti pada tahu ya, sekarang rakyat menengah ke atas udah mau memakai mobil listrik. Kayak sekarang di showroom-showroom pada pasti ada gitu mobil listrik. Terus kayak yang rakyat atas juga udah pada pakai mobil listrik semua. Jadi mobil bahan bakar bensin itu kayak udah
masih banyak dipakai, cuman kayak sekarang tuh lagi musimnya gitu pakai menggunakan motor atau mobil listrik, karena kan itu tuh cara ngambil bensinnya itu kan dicas gitu kan pakai listrik, jadi nggak usah capek-capek ke SPBU, nggak usah capek-capek ke tempat bensin buat ngambil pertalite atau pertamax. Jadi kayak gitu ya. Oke. Terus selanjutnya ada menurut kecepatannya. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Evolusi ini terjadi berlangsung secara lambat, secara bertahap, perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Terus teori evolusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unilinear theories of evolution, yaitu secara bertahap. Contohnya kayak berburu, meramu, bercocok tanam, terus agrikultur, dan akhirnya menjadi industri. Dan proses itu tuh gak singkat kan, kita punya banyak kita butuh waktu banyak, malah puluhan ribu tahun buat melewati proses-proses tersebut sampai kita di industri itu kayak gak sekejap kan, butuh puluhan ribu tahun. Terus yang kedua ada universal theories of evolution, yaitu tanpa tahapan. Perkembangan masyarakat dari homogen ke heterogen. Dari yang awalnya suatu kelompok masyarakat cuma tahu satu jenis profesi doang, kayak misalnya petani atau misalnya nelayan. Kan zaman dulu mah kayak misalnya di pedesaan pada tahunnya petani, nelayan gitu kan. Tapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya suatu kelompok tersebut kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi tahu banyak jenis profesi. Kayak sekarang banyak banget kan profesi, kayak misalnya penerjemah lah, atau misalnya di perkantoran, atau misalnya di mana di SPBU juga banyak banget kan sekarang jenis profesi yang kita gak tahu pun sebenarnya harus kita gali gitu. Pas kita udah gali, kita menjadi tahu banyak banget profesi yang ada di Indonesia ini. Terus yang ketiga ada multilinear atau multilinear theories of evolution, yaitu penelitian. Misal dalam fenomena media sosial, kegiatan manusia tidak cukup kan kita buat ngobrol di kehidupan nyata doang. Kayak misalnya aku sama kalian kan nggak bisa kan, kayak kalau misalnya mau ngobrol harus ketemu terus, kayak lagi nyocokin waktunya tuh susah kan. Kalian punya jadwalnya masing-masing, aku juga punya jadwalnya masing-masing, dan sebaliknya itu. Makanya manusia membutuhkan media sosial untuk berinteraksi. Jadi maka dari itulah manusia membutuhkan penelitian. Dari penelitian itu jadilah media sosial kayak misalnya WhatsApp atau Twitter atau Telegram, Instagram. Jadi kita dari media sosial itu kan banyak banget pengaruh manfaat positif yang kita pakai kan dari media sosial tersebut. Kayak misalnya yang lagi LDR gitu kan, LDR misalnya di Jogja sama di Bandung kan, kalau misalnya video call jadi bisa gampang gitu kan, nggak harus ketemu dulu. Apalagi kan kalau misalnya ketemu tuh harus pakai uang kan, uang juga maksudnya bisa dicari, apalagi ya udah jadi pakai media sosial aja, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, terus itu dia 3 teori dari evolusi. Nah, terus contoh-contohnya adalah yang pertama, perubahan cara komunikasi manusia dari masa ke masa. Kayak contohnya nih ya, kayak kalian tahu gak sih film Dilan? Tahu kan? Nah, film Dilan itu kan ada tempat telepon gitu, tempat telepon. Nah kan zaman dulu kita belum punya telepon kan, terus kita kalau mau telepon tuh harus ke hotel itu, ke tempat telepon itu, baru kita bisa telepon. Terus kita masukin koin buat kita bisa telepon. Dan telepon itu kita nggak seenaknya, kita mau 2 jam, mau 3 jam, itu kan di waktu juga kan. Jadi dulu kita masih belum punya HP, kayak kita harus ke hotel dulu. Beda juga sih sama orang kaya yang udah punya HP. Walaupun HP-nya tuh
bagus zamannya, tapi sinyalnya tuh gitu-gitu aja rusak, terus susah juga, terus cuma bisa SMS sama telepon doang. Terus pindah nih zaman ke kita udah punya HP. Kalian ngalamin nggak sih zaman kalian pakai BlackBerry? Ngalamin kan BlackBerry. Terus sebelum Nokia tuh BlackBerry dulu, terus habis itu Nokia, terus habis itu baru deh ke Samsung dan Apple, iPhone itu ada gitu ya. Nah dan dari HP juga kan jaringannya juga beda-beda ya. Dari yang Nokia itu BlackBerry dari 3G, terus ke 4G, terus ke 4G, habis dari 3G ke 4G. Mungkin nanti di masa depan ada 5G, kan kita nggak bakal tahu ya apa yang ada di masa depan. Terus contoh yang kedua dari evolusi ini nih, di sekolah itu kita masa sekolah ini sebenarnya kita tuh belajar melalui evolusioner. Kenapa? Karena kalian kan dari dulu dari kecil yaitu TK dulu, terus SD juga 6 tahun kan. Habis 6 tahun kalian harus melewati SD sampai lulus, terus SMA 3 tahun. Sekarang kalian nginjak di SMA kelas 3. Habis kalian SMA, kalian udah kuliah, dan kuliah itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama juga ya, kayak 3,5 tahun. Itu paling cepat 3,5 tahun. Tapi kalau misalnya kalian kuliahnya kayak ya biasa-biasa aja, nggak targetin cepat kuliahnya tuh sampai 4 tahun atau 5 tahun bisa gitu kan. Itu tergantung kaliannya gitu kan, mau kuliah cepat atau kuliah yang lama gitu. Terus segitu aja contoh dari evolusi. Nah selanjutnya kita ke perubahan cepat, revolusi. Nah revolusi ini kebalikan dari evolusi, yaitu cepat, mendadak, dan mendesak. Jadi kebalikannya ya dari evolusi. Terus aku langsung kasih contohnya aja ya. Kayak yang pertama, contoh dari evolusi ini tuh pas Jepang ininya lagi kepepet banget gara-gara sekutu ngebom atom di kota Hiroshima sama Nagasaki. Kan Jepang tuh posisinya lagi terpojok banget kan. Terus Indonesia itu jadi berani buat ngelawan, jadi memanfaatin tragedi itu dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Indonesia merdeka gitu. Terus perubahan sosial yang tadinya serba diatur sekarang jadi bebas. Sekarang kan kalian ngalamin kan ya? Dulu kalau misalnya kalian gajah Belanda atau Jepang, kalian gak ngalamin dulu kan kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia kan ya. Sekarang kita boleh dengan bebas berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Terus sekarang kita udah boleh dan kita udah punya mata uang sendiri, jadi kita bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan nyaman pakai mata uang kita sendiri. Terus kita sekarang udah merdeka, udah punya presiden sendiri. Sekarang kita udah bebas, tinggal ikutin aturan dari presiden dan negara kita aja gitu kan. Terus contoh selanjutnya adalah revolusi Prancis mematahkan era dalam beberapa tahun gitu kan. Itu kan era kerajaan ya. Ada lapisan masyarakat atau kelompok yang hilang, gak ada lagi gitu, gak ada bangsawan lagi di sini gitu. Itu kan cepat banget ya, kalau nggak salah dalam 1 tahun atau 3 tahun gitu ya. Terus akhirnya dari era kerajaan itu menjadi era republik. Itu tuh dipatahkan oleh revolusi Prancis ya. Jadi era republik. Jadi gak ada kerajaan lagi. Terus akhirnya jadi era republik. Nah segitu aja dari perubahan evolusi dan perubahan teknologi. Selanjutnya akan diberikan. Perubahan besar dan perubahan kecil. Yang satu perubahan besar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang di kelas mengajar, juga anak sekali. Menurut kami bagi diri dua, yang pertama ada progres. Progres adalah perubahan yang mengarah pada kemajuan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Contohnya, dan ini juga menjadi kebutuhan yang tak kalah penting bagi semua orang. Dengan adanya jaringan internet yang tersedia di daerah masyarakat, saat kita mengambil diri juga bisa membantu pengembangan informasi dan kecepatan di digital. Yang kedua ada progres. Perubahan yang mengarah pada pembangunan di masyarakat. Konsep-konsep budaya populer selanjutnya, Perubahan sosial menurut sifatnya. Perubahan sosial berdasarkan sifat, perubahannya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses atau tindak mendasar. Perubahan yang bersifat mendasar juga menyebabkan reorganisasi atau tata ulang struktur dalam masyarakat. Sedangkan perubahan proses hanya bersifat lingkungan saja, tidak mengubah total dari sisi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan proses adalah perubahan kurikulum pendidikan KPK 2006 ke KTSP 2006, lanjut ke kurikulum 13 dan lanjut ke kurikulum 2013 edisi. Dan perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka dimulai dari merdeka belajar, merdeka mengajar, sekolah penggerakan dan guru penggerak. Kalau contoh dari struktural yaitu perubahan sistem pemerintahan dari ke presidensial. Contoh perubahan struktural selanjutnya yaitu peran perempuan yang pada era saat ini merambah pada dunia kerja dan mampu bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya konsep emansipasi wanita. Oke, jadi kesimpulannya itu bentuk-bentuk perubahan sosial itu dibagi. Yang pertama menurut kecepatannya, yaitu ada perubahan lambat evolusi dan perubahan cepat evolusi. Tadi udah dijelasinnya, perubahan evolusi itu lambat, terus secara perlahan, terus sedikit demi sedikit. Terus di perubahan evolusinya juga ada 3 teori, ya. Yang pertama unilinear, yang kedua universal, yang ketiga multilinear. Terus yang selanjutnya ada perubahan cepat itu secara cepat, terus mendadak dan mendesak, ya. Terus yang kedua ada menurut perencanaannya tuh ada yang dikehendaki kayak yang tadi bilang juga, yaitu contohnya keluarga berencana, ya. Dan selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan juga, kayak misalnya demo gitu, demo mahasiswa itu kan terjadi secara tiba-tiba, ya. Terus adanya COVID-19 juga menjadikan kehidupan seperti biasa jadi pandemi kan, ya, semuanya jadi lockdown.
perubahan yang sifatnya tidak mendasar, perubahan yang menjadi penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Kayak yang tadi dari sebelum juga, perubahan kurikulum pendidikan dari KTSP kali 13 jadi ke 2013 dan seterusnya itu diperbarui menjadi versi yang terbarunya. Sampai situ ada yang bisa Mas sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan.